ayo kita memaknai Pancasila itu sesuai dengan apa yang dipidatokan Bung Karno pada saat lahirnya Pancasila. 251 dari 4 siswa ya itu sudah tidak ini sama Pancasila, sudah tidak care, sudah tidak ini. Sudah apatis gitu mungkin ya? Sudah tidak percaya lah, tidak peduli ya. Itu 1 dari 4 siswa. Ya, ini kan angkanya sekitar hampir 25% ya. Ini kan menurut saya mengerikan, ya. Karena mereka inilah yang akan membentuk Indonesia di masa depan. Betul. Adalah sekolah-sekolah Kristen, tapi ada pondok-pondok ya. Jadi kapan mereka bisa ketemu ya? Ini harus didesain supaya mereka saling ketemu ya. Supaya apa? Ya, inilah wujud kebersamaan persatuan Indonesia dalam level anak-anak sekolah ya. Mulai dari hal yang sederhana aja. Antri misalnya. Ya, kita kan ya seringkali nggak mau antri. Ya. Padahal antri itu bagian dari kemanusiaan yang beradab. Ya, karena dengan kita antri kita memanusiakan manusia yang lain. Yes, betul. Nah, kita harus berpikir bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara ini adalah bagaimana supaya Pancasila betul-betul terwujud di Indonesia. Nah, dengan cara seperti itu, maka saya yakin Pancasila bisa tetap terjaga di bumi Indonesia. Halo dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Karin Sam kali ini dapat hadir untuk Anda dalam podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya bersama dengan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi begitu ya. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dan tentunya berasal dari fraksi PDIP Dapil Jatim 1 Surabaya, dan beliau ini adalah sosok yang juga aktif sebagai sekretaris fraksi. Tidak lain tidak bukan adalah Bapak Yordan M. Bataragoa STMSI atau yang biasa kita sapa dengan Pak Yordan. Assalamualaikum Pak Yordan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak sudah mampir ke podcast kami begitu ya untuk kita bisa membahas mengenai satu topik yakni tentang metode sosialisasi Pancasila. Ini luar biasa sekali karena Pancasila ini untuk saat ini adalah hal yang tentunya harus dipegang oleh masyarakat khususnya generasi muda juga begitu ya Pak Yordan ya? Iya, betul. Kalau kita lihat memang kebanyakan mereka anak-anak muda takutnya lupa begitu dengan Pancasila. Betul nggak sih Pak kalau menurut Bapak? Ya sebetulnya kalau lupa itu tidak ya. Cuman yang sering kali itu justru maknanya yang kurang dipahami ya. Apalagi diimplementasikan. Ya. Betul sekali, dan saya dengar Pak Yordan adalah sosok yang selalu menjadi garda terdepan begitu ya untuk yang namanya sosialisasi terkait Pancasila yang tentunya di era tahun 2025 ini harus terus digaungkan khususnya bagi anak-anak generasi muda begitu ya. Nah, bicara mengenai Pancasila, kalau menurut Pak Yordan sendiri apa nih makna Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara untuk era saat ini? Ya, seharusnya Pancasila ini menjadi guidance kita untuk kita melakukan berbagai hal, khususnya yang menyangkut kebijakan publik. Ya, jadi kita ini bernegara, kita ini berbangsa, kita ini melakukan pembangunan, ya itu arahnya ya dalam rangka mewujudkan Pancasila. Ya, sehingga tolak ukur keberhasilan pembangunan kita, tolak ukur sukses tidaknya kebijakan publik, itu ya apakah dia bisa melaksanakan, bisa mengimplementasikan Pancasila. Maksudnya itu semuanya harus kembali ke Pancasila. Semua harus kembali ke Pancasila. Yes. Kalau kita lihat sekarang ini kan era digital begitu ya Pak Yordan, dan pastinya perlu kita hidupkan kembali Pancasila tentunya dalam era digital yang dimana-mana informasi sangat mudah diakses. Banyak hoax begitu kan, dan banyak juga hal-hal yang kalau nggak difilter ini sangat membahayakan generasi kita, generasi Pancasila. Nah, kira-kira bagaimana cara menghidupkan semangat itu supaya Pancasila ini tidak dianggap sebagai teori lama begitu bagi anak-anak muda? Ya, Pancasila harus diimplementasikan. Ya, jadi Pancasila bukan sekedar jargon, bukan sebatas kita deklarasikan pada setiap upacara bendera, tapi betul-betul harus diimplementasikan. Harus ada teladan-teladan yang memberikan contoh
bagaimana sesungguhnya implementasi Pancasila tersebut. Teladannya misalnya seperti apa nih kalau menurut Pak Yordan? Ya, bisa berupa misalnya nih, misalnya dalam bentuk kebijakan ya. Ya, kita ini dulu punya kereta api itu sangat tidak manusiawi. Ya, punya kereta api itu sangat orang tuh naik itu sesek panas gitu ya. Lalu muncul kebijakan dari pemerintah yang berhasil mengubah wajah kereta api itu menjadi humanis. Ya, nah ini sesuai dengan sila kemanusiaan ya. Akhirnya orang mau naik kereta api ya, orang merasa nyaman naik kereta api dan akhirnya ongkos perjalanan maupun orang berpindah dari satu kota ke kota lain, satu tempat ke tempat lain itu bisa lebih murah dengan adanya kereta api. Nah ini kan sekaligus juga misalnya itu sesuai dengan sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kemudian masyarakat bisa lebih sejahtera, tidak perlu keluar banyak duit tapi bisa naik kereta api dengan nyaman. Itu salah satu contoh bagaimana Pancasila itu tidak sekedar diteorikan tapi diimplementasikan. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Saya yakin masih banyak contoh-contoh lain di sekitar kita yang kalau kita teliti, oh ini ternyata mengandung makna Pancasila di dalamnya begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Yordan sendiri, mengapa sih Pak penting di era kali ini, era saat ini begitu ya, untuk kita terus mensosialisakan Pancasila begitu? Ya, saya ingin menunjukkan satu data sedikit ya. Boleh Pak. Tahun 2018 itu sempat ada survei yang menunjukkan bahwa persentase publik yang pro Pancasila ini menurun. Dan dari 2005 ke 2018 itu turun 9,9%, dari 85,2 menjadi 75,3. Jadi, dan kalau itu sebenarnya ada 4 kali survei, tapi dari tahun ke tahun itu ada tren penurunan dukungan publik terhadap Pancasila. Nah ini kan kalau kita tidak mau serius terhadap bagaimana kita mensosialisasikan Pancasila, jangan-jangan makin lama makin turun ya. Jangan-jangan lebih banyak orang yang tidak setuju sama Pancasila. Dan tahu-tahu negara kita bubar. Nah, oleh karena itu saya pikir bagaimana kita mensosialisasikan Pancasila ini harus ada perbaikan ya. Harus ada, saya ini kan juga dosen Pancasila. Ya, saya ini juga mengajar Pancasila dan melihat hasil survei ini ya ini tentu saya juga merasa sedih. Loh, rupanya setelah kita masa reformasi ya, pasca reformasi, pasca tidak ada lagi, dulu kan ada penataran P4 zaman saya dulu ya. Lalu kemudian reformasi orang pada, oh kita nggak mau yang model-model dulu ya, kita nggak mau yang model-model indoktrinasi. Akhirnya orang jadi bebas, tahu-tahu Pancasila dukungannya menurun. Nah, itu tanda bahaya buat kita, sehingga saya merasa ya ini penting ya, ini urgent. Kalau tidak nanti tahu-tahu kita terkaget-kaget orang sudah tidak setuju lagi sama Pancasila. Betul sekali. Nah, kalau bicara di Jawa Timur sendiri bagaimana Pak kondisi yang ada di masyarakat kita nih, terutama tentang kondisi pemahaman nilai-nilai Pancasila? Apakah juga mengkhawatirkan begitu, ataukah mungkin masyarakat yang di Jawa Timur mereka masih memegang teguh nilai-nilai Pancasila begitu? Ya, sebetulnya sekarang ini kita ini kan juga sedang berebut makna tentang Pancasila ya. Orang tetap namanya Pancasila, sila-silanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi memaknainya ini sekarang berbeda-beda ya. Nah saya ingin ayo kita memaknai Pancasila itu sesuai dengan apa yang dipidatokan Bung Karno pada saat lahirnya Pancasila. Nah misalnya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kalau Bung Karno jelas katakan itu adalah bentuk demokrasi ekonomi, itu adalah bentuk di mana tidak boleh ada kemiskinan, semuanya harus sejahtera, tidak boleh ada yang tidak sejahtera. Nah, memaknai hal ini saja di masyarakat itu masih belum clear. Ya, kalau ditanya misalnya, saya yakin masih banyak orang yang tidak memaknai Pancasila sila kelima ini seperti sebagaimana seharusnya. Ya, nah jadi memang belum ada survei khusus untuk Jawa Timur, belum ada. Tapi gambaran survei secara nasional ini saya yakin juga ya Jawa Timur ada di dalamnya. Jadi saya betul-betul khawatir itu juga menurun, sudah menurun dukungannya, pemahaman terhadap Pancasila itu juga
masih belum pas. Itu misalnya ini kita ambil satu sila saja, sila kelima misalnya. Keadilan sosial begitu ya Pak ya. Nah, kalau bicara juga tentang kalangan generasi muda, pandangan Bapak sendiri begitu, kira-kira apa yang menjadi tantangan utama dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda kali ini? Cara kita mensosialisasikan Pancasila itu masih cara-cara lama, ya, teori, ceramah, ya, model indoktrinasi. Nah ini sudah nggak cocok dengan gaya-gaya anak muda sekarang. Ya, anak muda ini dia lebih ingin mengalami, ya, lebih ingin terlibat. Dari situ kemudian kita ambil pemaknaan ini loh sebetulnya Pancasila itu. Jadi tantangannya ya kita nggak bisa menggunakan cara-cara yang lama. Kita harus pakai cara-cara yang kreatif, cara-cara yang mereka lebih terlibat dalam pengalaman. Dan sayangnya belum ada panduan baku terhadap hal itu. Jadi akhirnya kita meraba-raba. Saya pernah kemudian mencoba merumuskan sendiri bagaimana kita memahami Pancasila. Saya pernah melakukan Zoom waktu masa COVID itu, 5 kali kami Zoom. Tiap kali Zoom itu sila pertama, Zoom kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Kami juga pernah langsung, ya misalnya waktu itu kita 2 hari. Hari pertama kita diskusi tentang Pancasila tetapi dari film, dari clipping koran, ya dari potongan di YouTube, ya. Nah, jadi sila-sila itu dilihat, tidak diceramai dulu tapi ayo lihat, ayo belajar baru kita buat pemaknaan. Setelah itu hari kedua kita berkunjung. Ya, berkunjung waktu itu di Surabaya masih ada Kampung 1001 Malam. Saya ajak anak-anak muda itu berkunjung lihat sendiri. Ya ini loh kondisi real, ya. Ini kan tidak sesuai sama Pancasila. Iya, terus gimana menurutmu? Terus saya lihat, saya ajak teman-teman ke kelompok penghayat. Ya, penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini loh, ini juga bagian dari kebebasan beribadah dan berkeyakinan, ya, sesuai sila pertama. Kenal nggak dengan mereka? Tahu nggak? Mereka ini loh saudara kita, tapi seringkali terabaikan. Nah, bayangkan saya cara-cara seperti ini itu jauh lebih mudah masuk dalam jiwanya anak-anak muda sekarang. Tapi apakah saat ini juga masih terus dilakukan begitu Pak, metode tersebut? Nah, ini kalau sekarang karena kita di DPRD, kita belum sempat menggunakan cara itu lagi. Yang sekarang kita lakukan dalam setiap kesempatan kita melakukan sosialisasi, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan generasi muda, kita sampaikan kembali apa pentingnya Pancasila. Ya, tapi ya juga kita putar video, ya, potongan-potongan klip, ya, supaya mereka juga tidak bosan dari sekedar hanya bicara saja. Berarti metode yang paling efektif itu yang mereka terlibat seperti yang Bapak katakan tadi ya. Iya, tapi itu memang butuh waktu ya. Nggak bisa 1-2 jam itu. Waktu itu kami 2 hari, ya, sehari untuk diskusi dengan segala macam metode. Ya, hari kedua itu berkunjung langsung ke lokasi. Ya, kita keliling waktu itu, keliling Surabaya, Gresik. Ya. Dan kalau mungkin di daerah-daerah, apakah juga melakukan metode yang lama juga sejauh ini, atau mungkin mereka juga punya pembaruan-pembaruan dalam mensosialisasikan Pancasila begitu? Saya belum melihat ada hal yang betul-betul baru. Ya, kalaupun ada itu ya mungkin inovasi atau kreasi dari para pengajarnya. Nah, padahal menurut saya semestinya ya itu dibuat baku, ya. Memang ada kemudian pelajaran P5 itu proyek untuk implementasi Pancasila, tapi sekarang dengan berganti menteri pun kemudian kebijakannya berubah lagi. Ya. Jadi memang itu harus digodok dengan benar begitu ya Pak ya? Atau mungkin Jawa Timur akan mengawali begitu? Ya, sebetulnya kemarin kami sempat ke Jogja, karena Jogja itu punya peraturan daerah tentang sosialisasi Pancasila, ya. Tapi ya kita baru penjajakan. Kalau kita di Jawa Timur sendiri sudah punya peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Tapi ini masih sebatas toleransi kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau dilihat di Pancasila ya ini masih sila pertama, ya itu sangat kental karena kehidupan lintas agama, ya, kemudian bicara masalah kemanusiaan, ya, serta bagaimana kemudian dengan bertoleransi itu kita membangun kebersamaan, solidaritas,
gotong royong supaya kita bersatu. Ya, jadi masih sebagian saja dari Pancasila. Oke. Nah, untuk saat ini peran Komisi A DPRD Jawa Timur untuk memperkuat karakter kebangsaan melalui kegiatan sosialisasi atau kemitraan seperti apa nih Pak? Ya, jadi kami mendorong teman-teman di DPRD untuk selalu tidak lupa menyisipkan materi atau muatan Pancasila dalam setiap sosialisasi, dalam setiap ketemu dengan masyarakat. Ya, jadi mulai dari hal-hal yang sederhana dulu, jangan sampai lupa sama Pancasila, diingatkan lagi. Dalam sinergi dengan Bakes Bangpol, ya, ini tentu leading sektornya kalau di perangkat daerah kan Bakes Bangpol. Kami juga mengingatkan Bakes Bangpol, mulai dari apa yang dilakukan di masyarakat, ya, jangan macam-macam atau pengen hal yang sangat beraneka ragam, tapi ayo fokus dulu bagaimana kita mensosialisasikan Pancasila. Tapi dari DPRD Jawa Timur tentunya ada inisiatif atau program yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila kah Pak? Kalau sampai sekarang masih belum, ya sampai sekarang masih belum ada program yang khusus tentang Pancasila belum. Ya, kita ya itu tadi kita masih coba lihat di Jogja kemarin kita berkunjung, dan kita lihat bagaimana mereka mensosialisasikan Pancasila dan itu dituangkan dalam peraturan daerah istimewa Yogyakarta. Baik, nah Pak kalau bicara tentang media sosial, ya. Ini kan sebagai sebuah wadah yang sangat masif begitu ya untuk menyebarkan informasi. Apakah media sosial ini bisa digunakan untuk menjadi sebuah sarana yang efektif untuk bisa menyampaikan nilai-nilai Pancasila? Pandangan Pak Yordan? Sangat-sangat bisa, sangat-sangat bisa. Kalau dulu zamannya Facebook, kemudian Instagram, sekarang TikTok, ya justru kita harus menyesuaikan dengan apa yang digemari oleh masyarakat. Ya, kita harus mengikuti supaya kita juga tidak ketinggalan zaman. Ya, maka mestinya ya kita harus mengemas materi tentang Pancasila itu dalam bentuk real ya, atau bentuk yang bisa masuk dalam TikTok, dalam YouTube bahkan sekarang ya, supaya orang paham apa itu Pancasila. Ya. Nah, mestinya begitu. Mungkin bisa mengundang influencer-influencer gitu ya, selebgram begitu ya, mungkin bisa dilibatkan juga nih Pak. Bisa ya. Nggak cuma bicara masalah makanan aja. Betul Pak, jadi mereka bicara Pancasila ini ada juga lebih nilainya lebih tinggi dari makanan begitu ya Pak ya. Ini justru menimbulkan ide buat saya. Bisa Pak ya, saya juga selebgram Pak. Nah Pak, kalau bicara konteks daerah begitu ya, kira-kira siapa saja nih mitra strategis DPRD Jatim tentunya dalam kegiatan sosialisasi Pancasila ini? Ya, jadi kalau mitra strategis kami ya tentu saja Bakes Bangpol ya, Badan Kesatuan Bangsa, dan itu mitra strategis karena memang keberadaan Bakes Bang ini memang dalam rangka salah satunya untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila. Kalau mitra strategisnya paling strategis tentu itu. Tetapi kita tidak hanya menutup diri hanya pada mitra Komisi A, ya, karena sebetulnya ya kita ini punya salah satu mitra penting yang bukan di Komisi A itu ya Dinas Pendidikan pada anak-anak SMA, anak-anak SMK, ya. Nah ini juga harus diingatkan bagaimana supaya mereka juga di usia muda ini mereka juga tetap ingat Pancasila, dan ini yang penting sebenarnya, ini yang penting. Mereka punya cita-cita untuk mewujudkan Pancasila di Indonesia. Ya. Nah ini seringkali yang dilupakan. Kalau tanya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi profesi A, profesi B, ya. Nah, tetapi hampir nggak ada yang punya cita-cita ya melalui profesi itu lalu kita mau mengimplementasikan Pancasila. Misalnya, sederhana, melalui profesi saya jadi pengusaha, saya ingin agar seluruh masyarakat di Indonesia ini sejahtera. Ya, itu kan sesuai Pancasila, setelah kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hampir nggak ada yang berpikir seperti itu. Mikirnya hanya bagaimana saya sejahtera, keluarga saya sejahtera, sudah. Ya, padahal mestinya kalau kita ini manusia yang Pancasilais, maka kebahagiaan kita adalah apabila seluruh rakyat Indonesia ini sejahtera. Ya, nah itu misalnya
yang harus kita tekankan dari awal. Sehingga dari awal anak-anak sekolah ini juga tidak salah arah gitu. Nah, dampaknya kalau mereka punya cita-cita ingin mensejahterakan Indonesia, maka mestinya mereka akan belajar dengan lebih keras, lebih giat, mencari ilmu dengan lebih sungguh-sungguh, supaya nantinya ketika mereka sudah dewasa, sudah bekerja, mereka bisa menjadi bagian yang ikut mensejahterakan Indonesia. Ya. Jadi mungkin juga kalau bicara pendidikan kan tidak hanya di lingkungan sekolah, mungkin dalam lingkungan keluarga juga perlu ada pemahaman Pancasila atau sosialisasi Pancasila juga mungkin ya Pak? Ya, cuman memang kalau lewat keluarga memang lebih sulit ya, karena kita realistis saja. Kita ketemu atau kita mensosialisasikan ke orang tua ini kan agak sulit ininya apa waktunya mungkin ya ini ya apa mekanismenya ya. Kalau anak-anak sekolah gampang lihat di sekolah masing-masing ya, mereka ada jam pelajaran ya, tinggal kemudian bagaimana kita memastikan mereka ini jadi manusia yang Pancasila. Karena begini, ini juga data yang menurut saya juga agak mencengangkan ya. Beberapa waktu yang lalu ada hasil survei yang menyebutkan bahwa satu dari 4 siswa ya itu sudah tidak ini sama Pancasila, sudah tidak care, sudah tidak ini. Sudah apatis gitu mungkin ya. Sudah tidak percaya lah, tidak peduli ya. Itu satu dari 4 siswa. Ya, ini kan angkanya sekitar hampir 25%. Ya. Ini kan menurut saya mengerikan, ya. Karena mereka inilah yang akan membentuk Indonesia di masa depan. Kalau mereka sendiri tidak punya cita-cita Indonesia ke depan seperti apa, ya jangan-jangan ke depan tahu-tahu Indonesia buyar. Jadi seperti negara di Eropa yang Yugoslavia yang kemudian hancur berantakan atau bahkan perang saudara. Ya. Wow. Cukup mengerikan kalau membayangkan Pak. Kita minum dulu mungkin ya supaya siap. Tidak terjadi hal demikian begitu Pak. Mari Pak, silakan. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya Pak. Oke. Baik, pasti masih podcast Jatim Channel, tentunya persembahan dari DPRD Provinsi Jawa Timur yang masih bersama dengan Bapak Yordan M. Bataragoa STMSI atau biasa kita sapa Pak Yordan, masih membahas tentang metode sosialisasi Pancasila. Dan tadi dikabarkan oleh Pak Yordan, disampaikan oleh beliau bahwa mencengangkan sekali dari 1 dari 4 orang ini mereka tidak percaya lagi terhadap Pancasila atau bisa dikatakan 25%. Ini adalah hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan untuk keberlanjutan dari negara kita, karena tahun 2045 ya Pak ya, kita ada program dari negara kita yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Kalau generasi emasnya sudah tidak percaya dengan Pancasila, apa kabar nanti 2045 begitu ya Pak? Jadi ini Indonesia cemas. Nah betul sekali Pak, berbahaya sekali. Nah kira-kira bagaimana nih Pak kerjasama begitu yang akan dilakukan oleh DPRD, pemerintah provinsi dan juga lembaga pendidikan yang ada khususnya di Jawa Timur untuk bisa membumikan yang namanya nilai-nilai Pancasila begitu. Selain hanya dengan memberikan pendidikan Pancasila atau mungkin dengan tindakan-tindakan lain yang mungkin akan lebih bisa nyata lagi begitu hasilnya. Ya memang ini sebetulnya masih panjang ya prosesnya ya. Jadi kita mulai, kalau saya sih memang mulai dari diri saya sendiri ya. Dalam tiap sosialisasi yang kami lakukan ke masyarakat, selalu temanya itu tidak jauh dari Pancasila ya. Saya mulai dari diri saya sendiri. Kemudian saya mulai mengajak ke teman-teman di DPRD, ayo kita buat aturan yang bisa menjadi dasar hukum buat kita bisa mensosialisasikan Pancasila dengan lebih masif lagi ya. Nah, kedepannya tentu kita ingin bersinergi dengan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, agar ada materi-materi, ada paket-paket pembelajaran begitu yang bisa diterapkan di daerah-daerah. Kami pernah ketemu dengan satu lembaga di Jakarta yang kemudian mereka membuat semacam simulasi, semacam game, tapi tentang Pancasila, dan kemudian itu melibatkan anak-anak sekolah lintas agama. Ya, ada Kristen, ada yang Hindu, ada yang Muslim, ya ada yang Buddha, itu dikumpulkan, ya.
dalam satu game permainan. Dalam permainan itu mereka berinteraksi. Baik. Ya, nah interaksi ini menjadi penting, ya, karena kita ngomong kita ini manusia Pancasila, tetapi kita tidak mengenal, tidak akrab dengan teman-teman kita yang beda agama misalnya. Nah ini, ya Pancasilanya hanya sebatas di omongan, belum di tindakan nyata. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harapkan dan melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu bisa ditindaklanjuti dan kemudian disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Terus terang memang kami berharap banyak dari BPIP karena itu memang lembaga yang sengaja dibuat untuk membuat sosialisasi Pancasila ini dengan lebih masif lagi. Apakah ada rencana nih Pak untuk bisa mengembangkan kurikulum lokal yang berbasis Pancasila di Jawa Timur? Sebetulnya kan kita ini sudah ada. Jadi materi Pancasila itu tidak hilang dalam pelajaran-pelajaran anak-anak sekolah. Tapi yang perlu diperbaiki adalah metodenya. Ya, metode sosialisasinya. Jadi tidak hanya guru ceramah lalu murid mendengarkan, tidak ya. Tapi bagaimana itu terimplementasikan. Ya. Misalnya yang paling sederhana. Untuk meningkatkan rasa persatuan sekaligus toleransi antar umat beragama, maka ya harus saling berkunjung ke semua rumah ibadah. Ya. Jadi jangan cuma ngomong, oh kita ini harus toleransi terhadap agama lain. Tidak cuma itu, tapi berkunjung. Saya pernah dulu waktu saya belajar tentang multikulturalisme di Jogja, saya belajar dari beberapa sekolah yang punya proyek tentang itu, dan ada satu sekolah yang menurut saya bagus, itu dia menggunakan cara seperti itu. Jadi untuk mengenalkan agama lain itu bukan gurunya cerita tentang agama tersebut, tidak, langsung murid-muridnya diajak berkunjung ke rumah ibadah salah satu agama, dan di situ tokoh agamanya bercerita, ya, ini agama saya ini begini, lalu murid-murid itu bertanya, ya, jadi langsung dari sumbernya, ya. Jadi kemudian kita menghindari juga ada stereotip atau anggapan yang nggak benar, yang salah karena nggak pernah berkunjung, ya, itu salah satu contoh hal yang menurut saya perlu dikembangkan, ya. Kita ini kan ada sekolah-sekolah berbasis agama, ya, misalnya di Surabaya adalah sekolah-sekolah Kristen, tapi ada pondok-pondok, ya. Jadi kapan mereka bisa ketemu, ya? Ini harus didesain supaya mereka saling ketemu, ya. Supaya apa? Ya, inilah wujud kebersamaan persatuan Indonesia dalam level anak-anak sekolah, ya. Jadi buat proyek bersama, tapi lintas sekolah, lintas suku, lintas agama, ya, sehingga betul-betul bisa menjadi miniatur Indonesia. Membayangkannya udah adem Pak, apalagi terlaksana, begitu ya Pak ya, luar biasa. Nah, bagaimana kalau ini Pak, peran komunitas ataupun juga ormas dan juga tokoh masyarakat untuk bisa menyebarkan semangat kebangsaan, atau apakah mereka juga bisa berpartisipasi untuk hal ini? Kita ini punya yang namanya FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Kita punya yang namanya FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Kalau FKUB itu merekatkan hubungan antar agama. Kalau FPK itu Forum Pembauran Kebangsaan itu antar suku bangsa. Ya, jadi suku bangsa yang ada itu semua ada wakil-wakilnya lalu membuat kegiatan bersama. Dan ini adalah organisasi yang didukung oleh pendanaannya, ya, didukung oleh pemerintah juga. Karena dia di-SK-kan oleh pemerintah. Nah ini yang menurut saya harus bekerja lebih intensif, ya, merangkul semua ormas berbasis agama, ormas berbasis suku, ya, supaya perbedaan ini menjadi sinergi yang saling menguatkan, bukan lalu kemudian saling menyerang, saling menjelekkan, dan akhirnya kita ini tidak harmoni. Terpecah belah begitu. Ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau yang kita lihat sekarang ini kan banyak sekali program sosial yang dikaitkan dengan nilai gotong royong. Pandangan Bapak, apakah ini bagian dari implementasi Pancasila versi modern begitu? Ya, kalau saya sebetulnya gini loh. Kalau kemudian
programnya itu masih dalam program karitatif ya. Karitatif itu memberi bantuan, sembako, ya itu hal yang baik, tetapi belum mendalam. Ya. Maka sebetulnya kita harus memikirkan, kalau kita lihat sila kelima ini kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini kan semuanya sejahtera. Maka kalau kita membantu, kita ini membantu agar mereka ini sejahtera. Ya, misalnya apa? Misalnya membantu mendampingi usaha mereka supaya naik kelas, ya, dari UMKM yang hanya sekedar misalnya jualan di depan rumah bisa jualan online, ya. Itu kita tidak sekedar memberikan ikan ya, tetapi kita memberikan kail ya. Jadi menurut saya pendekatannya jangan cuma sekedar kita berbagi sembako, berbagi bantuan, kita merasa sudah selesai. Nah, kita kalau mengikuti Pancasila sebagai tujuan kita, maka kita tuh baru selesai kalau semua masyarakat sejahtera, tidak ada yang miskin. Nah, itu yang harus ada dalam pemikiran kita ya. Luar biasa. Jadi benar-benar harus semangat gotong royong nggak hanya memberikan umpan aja begitu ya, harus kasih kailnya. Iya, harus kail. Mereka harus berdaya begitu ya, Pak. Iya, karena tujuan kita ini kan sebagai Pancasila ya. Pancasila itu kalau sila kelima semuanya sejahtera. Iya, maka kalau kita membantu ya tujuannya agar mereka sejahtera juga. Betul, sangat setuju sekali. Nah, kondisi politik saat ini Pak, kalau kita lihat yang makin beragam begitu ya, bagaimana nih caranya untuk kita bisa menjaga nilai persatuan di tengah perbedaan pandangan yang ada di masyarakat? Zaman dulu, zaman Orde Lama itu juga pemikiran politik sangat beragam. Tetapi hubungan antar pemimpin itu juga sangat erat. Ya. Artinya perbedaan politik itu tidak boleh mengorbankan kepentingan bangsa. Perbedaan pandangan, perbedaan ideologi dalam hal kepartean misalnya, itu tidak boleh membuat kita terpecah belah. Kata kuncinya ya harus ada komunikasi dan harus ada pemahaman bersama kita ini mau kemana. Ya. Kita ini sama-sama mau rakyatnya sejahtera. Baik. Partai ini mau, ini harus kuatkan UMKM-nya, satunya kuatkan BUMN-nya, satunya kuatkan koperasinya. Oke, kita berbeda pandangan dalam hal bagaimana cara menuju ke ujung tersebut. Tapi ujungnya harus sama. Kita harus sepakat ujungnya nanti bagaimana. Kalau ujungnya saja kita nggak sepakat, yaitu Pancasila, ya nggak akan ketemu, nggak akan dapat solusinya. Pak, sejauh ini Pak, kalau lihat di Jawa Timur, ada nggak sih Pak contoh konkret dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam kebijakan publik yang ada di provinsi kita ini? Ya, kalau dalam hal kebijakan publik misalnya, dalam hal kesejahteraan misalnya ya, salah satu contohnya misalnya kita lihat di Banyuwangi misalnya, nah itu kan bagaimana kemudian jalan-jalan diperbaiki dan itu kemudian bisa membuat rakyatnya ekonominya meningkat, ya, memilih potensi pariwisata itu harus melibatkan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat itu juga terangkat seiring dengan meningkatnya potensi pariwisata. Misalnya seperti itu. Tentu belum contoh yang sangat ideal, ya. Tapi kita melihat bahwa sudah mengarah ke on the track. Surabaya ada misalnya kampung Pancasila, ya kampung yang kemudian menekankan pada 4 pilar yang ujungnya itu berusaha supaya masyarakat di kampung itu sejahtera dan membantu kampung yang lain. Nah ini hal-hal yang juga bisa dijadikan contoh bagaimana kemudian kita menuangkan gagasan tentang Pancasila itu dalam kebijakan publik. Oke, baik. Tadi saya sempat bertanya tentang ormas-ormas yang dimana komunitas dan juga tokoh masyarakat yang mereka juga bisa menyebarkan semangat kebangsaan. Nah, bagaimana dengan para pemuda, Pak? Apakah para pemuda ini juga bisa berperan dalam menjaga ideologi bangsa di tengah era globalisasi yang begitu luar biasa ini? Ya harus bisa, harus bisa. Kalau nggak bisa, dan terus gimana masa depan bangsa kita? Ya, bahwa kemudian mereka belum berjalan dengan semestinya, ya kitalah yang harus memfasilitasi, kitalah yang harus
mendampingi supaya mereka semangat berpancasilanya ini bisa tumbuh dan berkembang. Mereka bisa setuju dengan Pancasila, pro Pancasila, mau mengimplementasikan Pancasila itu kan tidak berangkat dari ruang kosong. Harus ada yang mendorong, harus ada yang memfasilitasi, harus ada yang ikut mengarahkan, ya, sehingga kemudian mereka betul-betul bisa menjadi generasi, kalau istilah saya, agen Pancasila. Agen Pancasila, wah, ini istilah yang sangat keren ini ya, agen Pancasila. Pak, tadi Pak menyampaikan di Surabaya ada yang namanya Kampung Pancasila, begitu ya. Kalau Jawa Timur sendiri apakah juga punya Pak kampung-kampung seperti itu, atau mungkin akan dibuat kampung-kampung demikian, begitu? Ya, kalau level Jawa Timur ada beberapa wilayah ya, kayak di Lamongan itu, tapi itu menekankan pada keharmonisan antar umat beragama. Ya, jadi wilayah yang ada banyak pemeluk agama yang berbeda-beda, lalu mereka hidup harmonis dengan beribadah sesuai keyakinannya, tapi kemudian pada acara-acara tertentu mereka sama-sama gotong royong. Ya, jadi kalau saya lihat di level Jawa Timur yang namanya Kampung Pancasila masih sebatas itu. Nah, kalau di Surabaya ini lebih dari itu, ya, juga ada perihal masalah ekonomi, ya, supaya kemudian yang kuat membantu yang lemah, ya. Jadi ada juga upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di kampung itu, bahkan juga kemudian membantu kampung yang lain. Jadi kalau Surabaya, Kampung Pancasila itu dia juga sudah bisa membantu kampung yang lain. Wow, luar biasa ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diimplementasikan di situ ya Pak ya. Iya. Nah, saya dengar Bapak juga sebagai seorang pendidik dosen mata kuliah Pancasila. Iya. Nah, sebagai politisi dan juga akademisi, bagaimana mengajarkan nilai-nilai Pancasila pada para mahasiswa? Ya, saya pernah bereksperimen sebetulnya, ya. Saya lihat bahwa mereka ini harus down to earth, ya. Artinya mereka harus membumi. Maka saya bagi antara ini yang waktu saya mengajar waktu itu di kampus yang isinya menengah ke atas, ya. Maka dari awal kuliah sampai UTS saya minta mereka untuk mencari orang miskin, ya, di sekitar kampus atau di sekitar tempat mereka. Mereka harus cari tahu kenapa dia bisa jadi miskin, ya. Jadi mereka harus tahu wajah kemiskinan itu seperti apa. Di situ ada mereka yang sedih karena tidak bisa bayar uang sekolah, sedih menangis karena tidak punya uang cukup untuk makan dan lain sebagainya. Mereka harus tahu itu, mereka harus bertemu itu, ya. Nah, selain juga harus mencari tahu kenapa orang kok jadi miskin. Nah, setelah itu pasca UTS cari solusinya, datangi RT, datangi RW, kelurahan. Kalau mereka butuh, waktu itu BPJS belum seperti sekarang, ya, maka ya diuruskan BPJS-nya. Kalau butuh tentang UMKM dicarikan solusinya, ya. Jadi saya ngajak mahasiswa untuk tahu kondisi di masyarakat dan langsung cari solusi. Ya, nah itu menurut saya metode yang membuat mereka punya bekal berharga untuk mereka nantinya bekerja, ya. Karena kalau mereka tidak punya pengalaman seperti itu, nanti mereka ketika kerja menghadapi orang miskin ini pandangannya ya biasa aja. Ya, bukan empati biasa, gitu ya. Tidak ada empati, betul, tidak ada empati, ini bahaya. Ya, padahal kalau kita ngomong Pancasila, ya nggak boleh ada orang miskin itu, ya. Maka kita bisa mewujudkan Indonesia tanpa ada kemiskinan, ya pertama kita harus punya empati, ya. Dan kemudian kita berusaha cari solusi. Wow, ada empati, muncullah solusi. Luar biasa. Bicara masa depan Indonesia, Pak, apa kira-kira metode yang paling ideal untuk kita melakukan sosialisasi Pancasila menurut Pak Yordan? Ya, menurut saya kalau dulu itu kan ada model simulasi P4 dulu ya, pakai dadu, ya, pakai
semacam monopoli atau ular tangga. Ya, kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang zamannya sudah berubah, ya kita harus memanfaatkan media sosial, pakai film-film pendek ya, atau mungkin ciptakan kreasi berupa lagu, atau mungkin berupa tarian, atau mungkin storytelling tentang bagaimana nilai Pancasila yang betul. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah teladan. Ya, teladan. Bagaimana kemudian mereka juga harus punya teladan bagaimana generasi yang sudah usianya di atas mereka itu juga mengimplementasikan Pancasila dengan benar. Mulai dari hal yang sederhana aja, antri misalnya. Ya, kita ini kan ya seringkali nggak mau antri. Ya. Padahal antri itu bagian dari kemanusiaan yang beradab. Ya, karena dengan kita antri kita memanusiakan manusia yang lain. Yes, ya. Betul. Dan menunjukkan bahwa kita ini sebagai bangsa yang beradab, ya, mau antri. Itu dari hal yang simple, sederhana, ya? Simple. Ya. Baik. Tidak suka kebut-kebutan di jalan, mau tertib lalu lintas. Ya. Yes, betul. Ya. Kalau itu nggak terjadi, maka susah juga kita mengajarkan Pancasila ke generasi muda. Ya. Dulu kalau orang naik bis, ada kursi, kita duduk, lalu ada orang tua yang butuh duduk, ya kita. Nah itu kan budi pekerti semacam itu yang sekarang sudah mulai luntur, ya, bahkan hilang ya, dan itu harus ditekankan lagi untuk saat ini. Ini perkara memanusiakan manusia, itu kan. Baik. Ya. Nah, Pak, saya yakin masih banyak yang harus kita gali, tapi sayang sekali waktunya sangat terbatas. Tapi saya yakin Bapak punya sedikit pesan begitu ya, khususnya bagi masyarakat Jawa Timur terkait Pancasila, khususnya bagi masyarakat Surabaya dari Dapil 1. Boleh Pak, singkat saja. Ya, jadi saya sangat berharap kita ini mau mensosialisasikan Pancasila dengan cara kita masing-masing di tempat kita berada. Apapun yang kita lakukan, kita harus berpikir bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara ini adalah bagaimana supaya Pancasila betul-betul terwujud di Indonesia. Nah, dengan cara seperti itu maka saya yakin Pancasila bisa tetap terjaga di bumi Indonesia. Amin. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk insight-nya pada hari ini. Semoga nilai Pancasila bisa terus membumi begitu ya untuk masyarakat Jawa Timur khususnya dan juga Indonesia pada umumnya. Semangat terus Pak mengawal terus Pancasila bersama dengan teman-teman dari Komisi A DPRD Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi Pak Yordan. Ya, sama-sama. Sehat selalu Bapak. Terima kasih juga Dulu-Dulu Jawa Timur. Saya Karin Sem pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh.